Dari umur berapa kalian tahu bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal Yaumul Furqan atau hari perang Badar terjadi? Jadi gini guys ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Soluksani Channel, kali ini saya Ilham Rahman akan menceritakan peristiwa terdahsyat, yaitu peristiwa terjadinya perang Badar. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi gini lor, perang Badar adalah peperangan terbesar pertama umat muslim melawan kaum kafir Quraisy. Kala itu perang berlangsung, tentara Islam dan kafir Quraisy tidak seimbang. Pasukan muslimin berjumlah 313 orang, sementara tentara Quraisy mencapai 1000 orang lebih. Menurut akal lor, dari sisi jumlah itu mustahil peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi lur, semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menurunkan langsung pasukannya dari langit, sehingga kala itu peperangan dimenangkan oleh muslimin lur. 17 Ramadan adalah peristiwa peperangan terdahsyat umat muslim. Nabi Muhammad kala itu membawa pasukan 313 orang, kebanyakan dari golongan muhajirin, dan ada di antara mereka dari kalangan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya menghadapi kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Dan mereka kaum kafir Quraisy membawa pasukan 1000 orang lebih. Jadi peperangan ini memang tidak seimbang dengan jumlah. Tapi peperangan ini hikmahnya merupakan tonggak awal kemenangan bagi umat muslim. Dan peperangan ini dinamakan juga Yaumul Furqan karena disitulah Allah tampakkan perbedaan yang jelas antara yang hak dan yang batil. Jadi lur, perang yang sangat dahsyat ini kebetulan kondisi muslim saat itu sedang berpuasa. Kondisi lapar dan haus kala itu tidak menahan mereka untuk berperang menegakkan panji Islam di masa awal kenabian. Dan pertempuran besar dalam perang Badar itu sebenarnya di luar perkiraan umat muslim. Kenapa? Karena awalnya Nabi Muhammad SAW merencanakan pengerahan pasukan muslim buat penyergapan biasa, bukan untuk perang. Karena itulah pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya 313 orang. Ketika pasukan muslim di Badar untuk berdiam diri, tiba-tiba datanglah sebuah pasukan dengan kekuatan yang sangat besar dan banyaknya persenjataan seperti jiro, tombak, pedang, dan alat-alat yang lainnya. Ketika melihat semua itu, Rasulullah bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma anjili ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlika hadhil isobata min ahlil Islam la ta'budu fil ardi. Ya Allah, penuhilah janjimu padaku. Ya Allah, berilah apa yang telah engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Jadi lur, Rasulullah terus berdoa dengan membentangkan tangannya seraya menghadap kiblat hingga sorban di pundaknya jatuh. Abu Bakar pun mendekati Rasulullah dan mengambil sorban itu, lalu ditaruhkan lagi di pundak Rasulullah. Setelah berdoa, Allah langsung menurunkan para malaikat yang menjadi kabar gembira dan menenangkan hati kaum muslimin. Jadi langsung turun malaikat itu. Dan Nabi Muhammad kembali bersemangat. Beliau langsung merancang strategi untuk berperang, untuk menjejerkan pasukannya dengan rapat. Sekaligus langsung di sana Rasulullah memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai guna memutuskan pasokan air ke pasukan kaum kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh. Jadi lur, kaum kafir mereka langsung menyerang, tapi pasukan Rasulullah lebih dahulu menembakkan anak panah dari kejauhan. Inilah strategi perang terbaik Rasulullah. Karena kalau langsung perang pedang melawan pedang, pasukan muslim akan kalah guys. Karena lebih sedikit ya. Walaupun pasukan muslim itu dibantu oleh malaikat, tapi Rasulullah tetap menggunakan kecerdasannya saat menyusun strategi peperangan. Setelah itu baru
mereka menghunuskan pedang dan bertempur satu lawan satu. Saat itu semuanya chaos, dan kala itu para malaikat Allah turun dan menolong Rasulullah saat peperangan. Kaum kafir pun merasa aneh, kenapa ada banyak pasukan dengan memakai sorban putih dan strategi yang rapi, penuh perhitungan ini, dan dibantu oleh para malaikat. Setelah setengah hari 50 pemimpin suku Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara sisanya banyak yang kabur. Korban dari kubu muslimin hanya 14 orang, dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Sungguh dahsyat sekali meletusnya peperangan itu. Dan ini menjadi hikmah terbesar bagi kaum muslimin, sejarah yang amat dahsyat. Karena apa? Perang Badar adalah perang pertama muslim melawan kaum kafir Quraisy, dan perang itu dimenangkan oleh pasukan muslim walaupun jumlahnya itu sedikit daripada kaum kafir Quraisy yang jumlahnya itu lebih banyak daripada kaum muslimin. Inilah Allah, yaitu membedakan, memisahkan mana hak dan mana yang batil. Dahulu muslim sebelum perang Badar terjadi diinjak, ditindas oleh kaum kafir Quraisy, tapi ternyata kegagahan muslim mengalahkan pasukan 1.313 orang melawan pasukan 1.000 orang, dimenangkan oleh pasukan 313 orang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, segitu saja ya cerita perang Badar, secara singkat perang Badar atau Yaumul Furqan yang terjadi tanggal 17 Ramadan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wallahu a'lam bishawab.